Tadi bersuci istinja. Istinja itu alatnya. Tadi hukumnya ada 5. Lalu sekarang alatnya. Yang pertama air. Yang kedua batu. Apa harus pakai batu? Nggak boleh pakai tisu kan begitu pertanyaannya. Batu atau yang serupa dengan batu. Jadi syarat batu atau benda yang digunakan istinja itu yang pertama adalah benda tersebut adalah benda suci, bukan benda najis atau mutanajis. Ya, nggak harus batu maknanya. Pokoknya sih benda yang pertama harus suci. Gimana kalau ada telepon kebo? Ngerti telepon kebo? Telepon kebo udah keras, gede lagi. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Sebab bukan benda suci. Yang kedua, bendanya adalah benda padat, bukan benda cair. Yang ketiga, bendanya bisa mengangkat najis atau menyerap. Benda yang digunakan bisa menyerap atau mengangkat najis. Mengangkat najis itu maknanya kalau mohon maaf di kemaluan ada air kencing sisa, bisa ketika diusap itu bisa terangkat. Maka tidak sah istinja dengan gelas, botol atau kaca, itu tidak sah. Kenapa? Satu, tidak menyerap. Yang kedua, tidak mengangkat najis. Ya. Dan yang keempat, syaratnya bendanya adalah benda yang tidak terhormat. Maka nggak boleh istinja dengan tulang, makanan manusia, lembaran yang terdapat tulisan yang mulia seperti ilmu, itu nggak boleh. Misalkan, oh saya habis pengen pipis nih, nggak ada air, pakai roti tawar, itu nggak boleh. Roti tawar kan ya suci, bukan benda cair, benda padat, bisa menyerap. Ya tapi ini adalah benda terhormat, nggak boleh. Benda itu untuk syaratnya benda untuk istinja adalah benda yang tidak terhormat. Nah, tisu, satu, tisu kan suci. Dua, benda padat, bukan benda cair. Artinya tidak boleh istinja dengan tisu basah. Tambah najis semua nanti. Harus dengan tisu kering. Ya. Tisu basah tuh nggak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itu tambah najis semua. Ada satu kotoran pakai tisu basah, najis semua. Ya. Dan bendanya benda yang tidak terhormat. Maka kalau menggunakan tisu kering boleh, tisu basah tidak boleh. Tisu basah hanya untuk menghilangkan kotoran, tapi statusnya masih tetap najis. Nah, syarat tempat yang dibersihkan. Kalau tadi cara membersihkannya, kalau bukan pakai air, pakai batu atau yang serupa dengan batu seperti tisu, minimal dengan 3 kali usapan. Yang kedua, kemudian sudah bersih. Ini syarat tempatnya. Syarat tempat yang dibersihkan dengan batu atau yang serupa, ini tempat najis belum kering, baik kering seluruhnya atau sebagiannya, yang sekiranya tidak bisa dihilangkan dengan batu. Buang air besar, ceboknya 10 menit kemudian ya wis garing, nggak bisa. Kalau sudah kering maka wajib pakai air, nggak boleh pakai batu. Yang kedua, belum berpindah dari tempat najis. Mohon maaf. Bagi laki-laki, Pak, boleh bersuci menggunakan tisu, batu, atau alat tadi yang sesuai dengan persyaratan tadi, dengan catatan tempat najisnya bagi laki-laki adalah masih di hasyafah, masih di kepala kemaluan. Tapi kalau air pipisnya sudah ndreje sewis keluar dari kepala kemaluan, wajib pakai air.
Ngerti Pak? Belenang kasih kulang ngomong mengenai dia sih. Nah, ibu-ibu sih. Dan bagi perempuan, ibu, bagi perempuan boleh istinja dengan batu atau yang serupa dengan batu seperti tisu yang memenuhi syarat tadi. Bagi perempuan adalah jika najis masih di kanan dan kiri belahan. Wes aja dibayang nama. Nah, adapun batas bagian dubur, bagian belakang, itu adalah masih pada bagian yang jika berdiri tertutup, jika jongkok terbuka. Kalau najisnya sudah melebihi batas itu, maka nggak boleh pakai batu, wajib pakai air. Paham beli? Satu, najisnya belum kering, yang boleh istinja pakai batu atau pakai tisu. Yang kedua, belum berpindah tempatnya tadi batasannya, ya. Yang ketiga, belum bercampur dengan sesuatu yang basah atau kering, najis atau suci, kecuali keringat. Kalau sudah tercampur dengan sesuatu, maka wajib pakai air. Nah, makanya nanti ada hal-hal yang disunahkan ketika istinja. Istinja bisa pakai air, bisa pakai batu atau 3 batu atau 1 batu dengan 3 permukaan, 3 sisi. Faidha aroda mongko tatkalane ngarepaken sapa wong al-iqtisara ing ringkes ala ahadihima ing atase salah sijine alma au ala salasati ahjar. Kalau pengen meringkas air saja atau pakai 3 batu saja, falma'u mongko utawi banyu iku afdhalul luwih utama. Kalau pilihannya adalah batu dan air, maka lebih utama pakai air, ya. Nah, ada hal-hal yang perlu disunah, ada hal-hal yang disunahkan ketika istinja. Satu, menyiapkan air atau batu sebelum istinja. Nah, ini penting nih bapak-bapak, misalnya pengen buang air di asyuhada di sini ya. Itu sebelum buang air dicek dulu Pak, apa tempat air embernya. Oh jenak brosot-brosot pas dibuka, lah banyu we, dibuka beli muncul. Ayo arep njaluk tulunge pribadi. Nunggu orang wudu gitu baru teriak-teriak. Nah, maka sunnah siapkan air atau batu sebelum istinja. Dan sunnah istinja dengan hitungan ganjil. Pertanyaannya, jenengan pernah beli istinja atau dihitungi jawab? Istinja sunnah dengan hitungan ganjil, dan istinja sunnah dengan tangan kiri. Tangan kiri, kalau pakai tangan kanan makruh hukumnya. Lalu kemudian sunnah jari tengah, menjadikan jari tengah sebagai tumpuan membersihkan dubur ketika istinja. Jari tengah tangan kiri itu menjadi tumpuan ketika membersihkan dubur saat istinja dengan air. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kesunahan berikutnya adalah, mohon maaf Pak, memposisikan kemaluan di antara jari telunjuk dan jari tengah Pak. Ketika pipis aja lepas tangan Pak. Ngerti udah lepas tangan. Misal mengenai misal Pak Jijol, tuh tanaman banyak. Ini pengen nyirami tanaman tapi jauh tempatnya kalau pakai ember, jadi pakai selang. Ceritanya kerannya dibuka, selangnya beli di Gopeli, kira-kira pribadi. Wah yang morat-marit. Ngerti maksudnya Pak? Jadi ketika pipis itu Pak, di Gopeli Pak, posisikan kemaluan di antara jari tengah dan jari telunjuk. Tapi beli usah digaya-gaya kayak bocah SD, bikin angka 8 apa? Wis tua wis aja, sudah usia. Jika istinja dengan air, maka mendahulukan kubul agar tangan tidak terkena najis ketika membersihkan dubur. Jika istinja dengan batu, maka dubur harus lebih didahulukan. Kenapa? Lebih cepat kering. Jadi kalau pakai air itu sunnah dari depan,
depan. Oh iya. Kalau pakai batu sunnah belakang dulu. Ya. Lalu kemudian sunnah melakukan istinja sebelum wudhu. Jadi cebok dulu baru wudhu. Kalau wudhu dulu kemudian baru cebok, bagaimana hukumnya? Sah kalau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Misal Pak Ikin pipis cur, durung cewek ya Pak, pipis tuntas, lalu wudhu, masih telanjang, wudhu. Setelah wudhu baru cebok, selagi nggak dipegang ya sah wudhu. Tapi ini nggak bisa kalau buang air besar. Itu di kitab seperti itu Bu, dijelaskan. Jadi walaupun sah hukumnya jika seseorang berwudhu sebelum istinja. Lalu kemudian sunnah menggosok tangan dengan tanah atau sabun, lalu membasuhnya setelah tangan menyentuh kotoran selesai. Itu sunnah pakai, kalau di tempat lapang atau misalkan di sungai atau di mana ya digosok pakai tanah, di kamar mandi ya pakai sabun. Sabun aja, beli sabunan terus kue dawa-dawa bisa. Lalu kemudian sunnah, ini sunnah memercikan air ke farji atau kubul dan sarung atau celana untuk mencegah was-was. Jadi setelah pipis sudah selesai diciprati Pak, atau setelah pakai celana diciprati sedikit biar nggak was-was. Jangan sampai setelah pakai celana ini basah apa nih, jangan-jangan, wah ini kalau sudah jangan-jangan keder ini ya, nanti masuknya ke was-was. Baik, lalu kemudian setelah istinja berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish, atau alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan jagalah kemaluanku dari perbuatan keji. Baik, lanjutkan sedikit lagi. Wa yajtani bulan ngadoi sapa wong al baula, wa yajtani bulan ngadoi sapa wong al istiqbal al kiblati, ing ngadep kiblat. Orang harus menjauhkan diri dari menghadap kiblat. Wastidbaroha, lan amreh mungkuri, amreh mungkuri atau mungkuri ha ing kiblat fis sahra'i, ing dalam tanah lapang. Jadi kalau kita pipis di tempat yang terbuka tanah lapang, jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, ini ada buang hajat nanti. Wa yajtani bulan ngadoi sapa wong al baula ing nguyu, wal ghaita lan ing berak, fil ma'i ing dalam banyu, arroki di kang antem, wa tahta syajarati lan ing dalam sore wit al musmirati kang berbuah, wa fit tariqi lan ing dalam dalan, wa dhilli lan ing dalam apa aup-aup atau tempat berteduh atau iup-iup. Wasukbi diganti wasukbi lan ing bolong, wasukbi lan bolongan. Jadi tidak boleh buang air atau buang air besar, pipis di air yang menggenang atau di bawah pohon yang berbuah. Kenapa nggak boleh di air yang menggenang? Ya buang air besar, pipis di air yang menggenang ya medeni. Dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Kenapa? Engko lamun wayahe ngundu telining kono ya ana sosise karo ribet. Kan mengganggu orang. Ya. Wa fit tariqi, dan tidak boleh buang air pipis di jalan. Nah, ini medeni. Enggak boleh. Wa dhilli, dan tempat berteduh. Wa sukbi, dan di tempat
yang berlubang-lubang. Bapak-bapak harus hati-hati, Pak. Wah, enak-enak bae nguyu ning tempat kang ana bolongan itu cur, tongol. Ayo. Apa ora kaget? Ya. Nah iya, kalau ular kelihatan loh, namun jinnya lagi mangat saya. Teli sampai gue cur. Lah, ini apa orang ditarik modot ini. Hati-hati. Ya itu adabnya tidak boleh buang air di lubang-lubang. Wala yatakallamu lan orang ngomong. Sapa wong alal bauli ngatasé nguyu wal ghaid kurang alif itu. Wal wawu alif lam gha, ya, ada kurang alif. Wal ghaitilan berak. Jadi jangan berbicara ketika buang air, aja ngomong. Lu kadang-kadang ngangkat telepon, anak mir lagi ngising. Itu jangan bicara. Gitu aja. Itu ada wala yastaqbilulan amrih, wala yastaqbilulan ora amrih madhep sapa wong asyamsa ing srengenge wal qamara lan ing wulan, wala yastadbiru huma lan ora amrih mungkuri sapa wong huma ing asyams wal qamar. Jadi satu, jangan menghadap kiblat jika di tempat terbuka atau tanah kosong. Dua, jangan membelakangi kiblat jika tadi menghadap, ini membelakangi nggak boleh jika di tempat terbuka atau tanah lapang. Kecuali Pak, kalau di tanah lapang atau terbuka, kecuali ada sutroh. Sutroh itu pembatas antara kita dan kiblat. Ini syaratnya nggak ada di sini. Syaratnya antara dia berdiri dan tempat pembatasnya tidak boleh lebih dari 3 dhira, 144 cm. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Misalkan bapak-bapak lagi main bola di lapangan atau lagi di sawah, pengen nguyuh, ada kiblat terpaksa. Lah kira-kira antara kita dan pembatas itu jangan lebih dari 1,5 meter lah, guys. Kalau 144 cm ke tanggung 1,5 meter. Dan jarak dan tinggi sutrohnya itu tidak boleh kurang dari 2/3 dhira, 32 cm. Pertanyaannya, Pak Epi, lamun Pak Epi jongkok pipis ning tempat terbuka, toli dipai penutup 32 cm, anunya ketutup beli. 32 cm pun ketutup beli, sepira murid ketutup ya. Nah, teng kitab tingginya sutroh itu minimal 32 cm. Jadi yang sekiranya kalau jongkok ketutup ya 32 cm. Baik, itu adab. Nah, saya baca. Kalau buang hajat di tempat yang disediakan seperti WC atau kamar mandi, Pak, yang pertama ini sunnah pakai sendal. Jadi harus ada sendal khusus untuk di kamar mandi. Ini sunnah. Yang kedua, menutup kepala. Jadi kepala ditutup, aja buang air apa namanya brosot baik, lepas. Ya. Dan ini diajarkan oleh ulama, baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Diajarkan ke anak-anak perempuan kita, istri kita, Pak. Khususnya ini. Sebab barang siapa yang ketika lepas baju dia baca bismillahilladzi la ilaha illahu, maka auratnya tidak terlihat oleh bangsa jin. Bapak-bapak misalnya ning kamar, waduh buka brosot-brosot bae. Ning anak kuntilanak dalam. Dah. Atau ibu-ibu ning kamar mandi ternyata ada buto di situ. Nah, ini khawatir nanti ini didemeni, Pak. Apa didemeniku? Jinnya disukai, ya jinnya suka. Ya, maka ini diajarkan oleh ulama baca bismillahilladzi la ilaha illahu, la ilaha illahu. Itu doa lepas baju. Di mana saja?
Baca itu biar aurat kita tertutup, tidak terlihat oleh bangsa jin. Wah, delak sapa-sapa, iku kundi ning pojokan delok. Nah, yang tutup kepala juga. Ini sunnah tutup kepala. Jadi kalau misalkan buang air, bagaimana? Ya bu, celana pakai peci pakai di atas kepala. Tapi kalau pecinya ada gambar sendal Nabi, ini kata ulama jangan masuk kamar mandi. Ini seperti ini nih. Ini gambar sendal Nabi itu nggak boleh ditaruh nggak boleh masuk kamar mandi untuk adab. Ya. Yang ketiga, membaca doa ketika masuk kamar mandi. Apal kabeh kan doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa praktek ya? Ya mulalan betul. Lalu kemudian termasuk adab dan kesunahan mendahulukan kaki kiri ketika masuk jamban atau kamar mandi. Masuk pakai kaki kiri. Nah, konon katanya di kamar mandi banyak kuman. Kalau kita kaki kiri dulu masuk, maka kuman-kuman yang pengen menyerang ke paru-paru atau ke jantung itu ditanggal, Pak. Kalau kita kiri dulu. Dan masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan terlebih dahulu bisa menyebabkan orang fakir, Pak. Boleh jadi duitnya banyak, sawah akeh, mobilnya akeh, tapi ngerasa nggak cukup, kurang, Pak. Itu fakir. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan terlebih dahulu menyebabkan pelakunya fakir. Lalu kemudian sunnah mendahulukan kaki kanan ketika keluar jamban atau kamar mandi. Dan dianjurkan tidak membawa sesuatu yang ada tulisan zikir kepada Allah. Kitab, Quran, itu jangan ke kamar mandi ini. Jangan. Bagaimana kalau sudah lupa nih bawa tas-tasnya kitab deh. Kalau lupa, kalau memungkinkan keluar dia keluar, sunnah keluar. Tapi kalau nggak memungkinkan maka sunnah digenggam, ditutup atau dibungkus. Jangan sampai terlihat. Ya, itu sunnah. Lalu sunnah melakukan buang hajat dengan jongkok. Jadi yang terbaik kalau menurut sunnah Nabi jongkok, kecuali orang berkebutuhan khusus sing buang airnya kudu duduk. Yang terbaik adalah jongkok. Dan posisinya, Pak, sunnah kaki kanan ditegakkan ketika buang air itu. Miring posisinya. Ular praktek berenang. Jongkok ya, tapi kaki kanannya ditegakkan berdiri. Kan kaki berdiri. Jadi posisi miring. Itu sunnah. Ya, itu sunnahnya. Sunnah tidak berbicara ketika buang hajat. Kapan nggak boleh berbicaranya? Ketika keluar kotoran. Ini zikir pun nggak boleh. Walaupun dalam hati nggak boleh. Ketika keluar kotoran. Kalau selain keluar kotoran maka tidak dimakruhkan bicara. Kecuali kalau zikir atau semisalnya. Kalau dalam hati boleh. Tapi kalau kotoran lagi keluar nggak boleh. Dan makruh hukumnya sunnah tidak melihat ke atas, cenderung munjuk. Cuman ki lagi musimnya ana wong ngintip. Iku repot maning bae. Jadi sunnah tidak melihat ke atas. Sunnah tidak melihat ke kemaluan. Sunnah tidak melihat kepada sesuatu yang keluar. Ya, tapi hendaknya memandang ke depan. Buang air itu kecuali jika ada hajat. Misalkan lagi diare terus cari dokter warnanya apa? Kan aku kudu ndelok itu ada hajat beda. Tadi sunnah bertumpu pada kaki kiri, posisi kanan ditegakkan. Adabnya tidak meludah, tidak memainkan tangannya, tidak membuka baju kecuali sudah dekat tempat buang hajat. Aja masih aduh brojot. Ya. Lalu kemudian sunnah istibro. Ini istibro. Istibro itu berusaha membersihkan sisa air kencing.
yang mohon maaf masih berada di saluran zakar. Caranya istibro. Yang pertama dehem, biar tuntas keluar. Ya. Dan kita nggak usah dikasaki. Ada orang di kamar mandi dehem-dehem, irar cek vokal tak kepriben. Satu cara istibro, mengeluarkan, membersihkan sisa air kencing yang masih ada di saluran. Yang pertama adalah dengan dehem. Yang kedua, mohon maaf Pak, menjalankan jari telunjuk tangan kiri pada kemaluan bagian bawah dan tangan jempol di bagian atas. Diurut Pak, tapi aja kenceng-kenceng, bokat ucul, bokat lepas, bisa dilas. Nah, yang ketiga, cara istibro adalah digerak-gerakkan kemaluannya 3 kali agar tuntas. Adapun istibro bagi perempuan adalah mengurut dengan menekan halus bagian atas bulu kemaluan atau tempat tumbuhnya rambut kemaluan menggunakan jari tangan kiri, diurut biar tuntas. Ya, setelah itu keluar baca ghufranaka 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 alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani alhamdulillahilladzi azaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa azhaba 'anni adza. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah menghilangkan kotoran. Pernah durung bersyukur tas nguyu, alhamdulillah bisa nguyu, alhamdulillah bisa buang air. Coba beli bisa nguyu di gawangan di rumah sakit, bayarnya murah talarang, larang. Nah, itu nikmat Pak. Makanya ada ulama itu, mohon maaf, di kitab Al-Fawaidul Mukhtar dikatakan bahwa ada ulama itu yang tiap habis keluar kamar mandi sujud syukur dia. Alhamdulillah ya Allah bisa buang air, lamun belum bisa buang air kaprip. Nah, kalau kita menganggap itu biasa saja dan kadang-kadang tidak menganggap itu sebuah nikmat, padahal itu nikmat besar. Kapan baru terasa nikmatnya bisa buang air? Ketika nggak bisa buang air. Nah, nikmat. Baik, kalau buang hajat di tanah lapang adabnya sama seperti tadi, tapi ada penambahan. Apa tambahannya? Tadi sudah sebagian disebut. Ketika menghadap kiblat wajib ada satir. Mohon maaf, ada satir penutup antara dia dan kiblat. Batasan antara buang hajat dan dia tidak lebih dari 1,5 meter, tingginya tidak kurang dari 1/3. Mohon maaf, bukan 2/3 ziro. 2/3 ziro itu berapa tadi? 32 cm. Ya, atau 1/3 meter. Berapa 1/3 meter? 33 cm. Yang kedua, menjauh dari keramaian yang sekiranya, mohon maaf, kentut dan bau kotoran tidak tercium orang lain. Jauh tempat keramaian. Aja wong lagi kumpul-kumpul diberakin, dibibisin usaha keadaan. Ya. 3, tidak kencing di air yang tidak mengalir jika airnya banyak. Kalau ada air menggenang. Kalau airnya tidak banyak, maka jangan pipis di situ. Tapi kalau airnya banyak, maka boleh. Ukuran banyak itu kalau digerakkan tepinya, ujungnya nggak gerak. Kalau ininya digerakkan, ujungnya gerak, berarti masih sedikit. Jadi ukuran banyaknya beda dengan ukuran banyak saat bab air saat wudhu. Lalu kemudian tidak kencing di air yang sedikit, walaupun ngalir. Ini ada ngalir, tapi airnya sedikit, jangan. Nah, tidak kencing di jalan yang dilewati orang. Tidak kencing di tempat yang berlawanan dengan arah tiupan angin. Anginnya sing wetan parane ngulon, nguyuwe parane ngetan, ya berbalik. Ya, jangan. Lalu tidak kencing di lubang tanah atau celah-celah tanah, maukah? Nah, tidak kencing di tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul. Ada pos ronda, itu biasa tempat untuk kumpulnya, jangan dipipisin di situ. Loh, apa dipipisin di situ yang udah dia nganggu orang. Tidak kencing dan buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Aku pengen juga pelembunku, cuman arep mana aku pesing mau. Nah, itu kan begitu.
Nah, disunahkan tidak menghadap matahari atau bulan. Disunahkan tidak menghadap matahari atau bulan. Sebagian kitab, termasuk kitab ini, mengatakan membelakanginya makruh. Tapi ada dalam kitab At-Taqriratus Sajidah dikatakan membelakangi matahari dan bulan tidak makruh. Matahari dari sana, kita pipis ngadep ke sana, itu jangan. Tapi membelakanginya tidak makruh menurut sebagian ulama, sebagian yang lain mengatakan makruh. Kemudian tidak kencing di tempat yang keras, tidak nyerep keras. Kenapa? Khawatir nanti kena percikan najis. Nah, dianjurkan tidak istinja, tidak cebok dengan air dari tempat yang digunakan buang hajat. Ngerti belum maksudnya? Ada balong gede, mohon maaf, beraknya di situ, jadi ceboknya pakai air di situ lagi. Mana nong zaman banget diusir gitu, kambang gimbal adu bercebok. Itu yang terbaik, jangan begitu. Tapi insya Allah lah yang perumna silang ada ya. Ada ya, tapi zaman mengen mungkin Pak Haji Surya yang masih ngalamin masih ngalamin gitu aja. Baik, itu bab fasal istinja, wallahu a'lam.